Halo para sobat Ghost Story, hari ini kita akan membahas tentang 5 hantu Jepang yang sudah melegenda. Simak berikut ceritanya. Pertama, Kuchisake Onna. Jadi guys, dalam legenda kuno Jepang, Kuchisake Onna tadinya adalah seorang wanita muda yang hidup pada zaman Heian. Singkatnya, zaman Heian merupakan salah satu zaman dalam pembagian periode sejarah Jepang yang berlangsung selama 390 tahun. Kemungkinan, Kuchisake Onna ini merupakan seorang istri atau selir samurai. Dia dikaruniai wajah yang sangat cantik, namun itu yang membuatnya sombong. Kuchisake Onna juga sering berselingkuh di belakang suaminya. Suatu ketika, suaminya mengetahui kalau Kuchisake Onna ini mengkhianatinya. Dengan merasa sangat cemburu, suaminya menyerangnya dan membelah mulutnya dari kuping ke kuping. Sekarang siapa yang akan berkata kau cantik? Ejek suaminya. Maka sampai sekarang ceritanya menjadi legenda urban di Jepang. Kuchisake Onna ini muncul dengan menggunakan masker operasi dan membawa gunting. Dia akan meminta siapapun yang bertemunya dan menanyakan, "Apakah aku cantik?" Jika masih menggunakan masker, mungkin Anda bisa menjawabnya cantik. Setelah itu, dia membuka maskernya dan menanyakan pertanyaan yang sama. "Bagaimana sekarang? Apakah aku masih cantik?" Jika menjawab tidak cantik, maka wanita ini akan segera membunuh korban dengan gunting yang panjang. Lalu, apakah harus menjawab cantik? Ternyata memuji si wanita ini juga tidak akan membuat seorang selamat. Jika mengatakan cantik, maka Kuchisake Onna akan merobek mulut korban dari telinga kiri ke kanan, dan membuat korban menyerupai dia. Kedua, Teke-Teke. Teke-Teke adalah legenda tentang hantu wanita muda. Ia diduga merupakan siswi sekolah yang terjatuh ke rel kereta api dan terlindas kereta yang sedang melintas. Lalu tubuhnya pun terbelah menjadi 2 bagian. Kemudian arwahnya pun menjadi gentayangan dalam bentuk wanita setengah badan yang bergerak dengan menyeret tubuhnya, menggunakan kedua tangan atau siku sehingga menimbulkan bunyi benda yang sedang diseret. Tek, tek. Suara itulah yang membuat hantu ini disebut Teke-Teke. Jika Teke-Teke menjumpai seseorang di malam hari dan orang itu tidak cukup cepat untuk berhasil kabur, maka orang tersebut akan mati terbunuh dan tubuhnya akan terbelah 2 seperti hantu Teke-Teke tersebut. Konon katanya, ia dulunya adalah seorang siswi cantik di Jepang. Ia bernama Kashima Reiko. Kashima adalah orang yang sangat pendiam, culun, dan sangat penakut. Itulah yang membuatnya sering dibully oleh teman-temannya di sekolah. Kejadian pada saat itu, Kashima hendak pulang ke rumah dengan menggunakan kereta. Ia menunggu sambil membaca buku, tetapi kereta tak kunjung datang. Tidak lama muncul seorang teman sekolah Kashima yang sering membulinya. Ia melihat Kashima sedang sendiri dan hendak untuk mengerjainya. Temannya tersebut menaruh serangga di pundak Kashima, dan Kashima pun sangat takut dan terkejut. Saking takutnya, Kashima pun terjatuh ke rel kereta. Tidak lama kemudian kereta datang dan langsung melindas tubuh Kashima, sehingga tubuhnya terbelah dan meninggal dunia. Roh Kashima menjadi tidak tenang dan bergentayangan menghantui orang-orang untuk membalas dendam. Hingga sekarang, masyarakat Jepang masih mempercayainya. Jadi, siswa atau siswi tidak berani keluar malam karena takut untuk bertemu dengan hantu Teke-Teke. Ketiga, Mori Hikiko-san. Mori Hikiko-san, biasa yang kerap dipanggil Hikiko-san, sebenarnya adalah seorang gadis yang tidak beruntung dan selalu disiksa oleh orang tuanya sendiri. Pukulan dan tendangan dari kedua orang tuanya ini membuat wajah Hikiko lama-kelamaan menjadi rusak dan tidak berbentuk. Sebab itulah Hikiko dibully oleh teman-teman sekolahnya. Sayangnya, para guru di sekolahnya tak berbuat apapun melihat Hikiko menjadi korban bullying. Malah, para guru ini ikut menyiksanya dengan memarahi Hikiko. Hal inilah yang membuat Hikiko sudah tidak tahan lagi, dan akhirnya bunuh diri dan arwahnya pun gentayangan. Konon, ada juga yang mengatakan kalau Hikiko menjadi Onryo, sosok hantu wanita penendam
yang meneror korban-korbannya. Setelah menjadi onryo, Hikiko menghukum dan membunuh anak-anak yang membuli orang lain. Terkadang ia juga membunuh orang-orang tanpa alasan. Inilah kisah Hikiko yang begitu tragis. Keempat, Toire no Hanako-san. Berikut ini bercerita tentang sosok hantu penunggu toilet sekolah, Toire no Hanako-san. Sosoknya sudah menjadi legenda di Jepang. Sosok itu berwujud gadis berambut pendek dan memakai rok merah. Dengan baju putih yang bernoda darah, gadis itu biasa disebut dengan nama Hanako. Hanako-san adalah korban ledakan bom pada masa Perang Dunia II, yang tewas saat sedang di toilet. Rohnya pun tertinggal dan bersembunyi dalam toilet. Sosoknya akan terlihat berdiri dalam toilet dan menatap kosong ketika ada yang masuk. Kemudian ia menarik siapapun masuk ke dalam toilet, lalu pintunya pun akan terkunci dengan sendirinya, dan tidak ada yang dapat menyelamatkannya. Begitulah kisah Hanako-san. Kelima, Sadako Yamamura. Sadako Yamamura adalah hantu yang melegenda. Sadako Yamamura memiliki kekuatan psikis yang besar dan dapat membunuh manusia. Sejarah awal Sadako Yamamura, ibu Sadako yaitu Shizuko Yamamura, adalah seorang paranormal. Masyarakat sekitar menganggap Shizuko adalah wanita yang aneh. Masyarakat sering melihat dia sedang melamun di depan pantai sambil berbicara sendiri menggunakan bahasa yang aneh. Ayah Sadako diketahui adalah seorang hantu. Sadako sendiri adalah anak manusia separuh hantu. Dia menjadi sosok gadis yang sangat cantik, hingga pada akhirnya ibunya menikah dengan seorang pria. Karena Sadako Yamamura keturunan setan, ia memiliki kekuatan jahat yang terpendam, sehingga ia harus dikurung sepanjang hidupnya. Suatu hari, ayah angkatnya memukul Sadako, memperkosanya, dan lalu dibuang ke dalam sumur yang tidak jauh berada di dekat rumahnya. Ayah angkat Sadako mengira kalau Sadako sudah mati pada saat dipukul tadi. Namun ternyata dia masih hidup dan terjebak di dalam sumur, hingga akhirnya Sadako mati kelaparan. Dalam keadaan penuh marah atas nasib malang yang ia alami semasa hidupnya, arwah Sadako Yamamura kemudian sering berkeliaran untuk menebar kutukan dan membalas dendam. Nah, Sadako Yamamura inilah yang merupakan Sadako hantu Jepang yang kita kenal selama ini.